Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Benedito Putra Kandi dengan nomor BP 244, dengan rekan kelompok saya Ilham Purwadi dengan nomor BP 2035 dan Lutfi Dasrul dengan nomor BP 3029. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai tugas besar FMEA kelompok kami dengan produk yaitu TV. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu pendahuluan, landasan teori, serta hasil pembahasan. Langsung saja kita mulai pada bagian pendahuluan. Pada masa sekarang ini, dapat kita ketahui bahwa dunia industri dan teknologi berkembang dengan pesat, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan berbagai macam produk untuk meningkatkan kepuasan konsumennya, yang dimana produk-produk tersebut dihasilkan berdasarkan permintaan konsumen tersebut. Contohnya itu dapat kita lihat pada HP. HP pada zaman dahulu dan sekarang sangat berbeda. Pada zaman dahulu, HP hanya bisa digunakan untuk menelepon dan juga mengirim pesan, dan juga digunakan dengan cara ditekan pada tombolnya. Sedangkan pada masa sekarang ini, HP menggunakan layar sentuh dengan fitur-fitur yang berbeda-beda, yang bisa digunakan juga dengan ada pembaruan seperti untuk main game dan lain-lain. Banyaknya berkembang perusahaan elektronik masa sekarang ini, salah satunya itu televisi. Oleh karena itu, kami menggunakan metode FMEA untuk menganalisa TV, untuk menganalisa komponen-komponennya, sehingga dapat mengetahui prioritas kegagalan yang mungkin terjadi dan dapat meminimalisir kecacatan pada televisi tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada topik yang kedua, yaitu landasan teori. Pada bagian ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai FMEA. FMEA merupakan alat atau tools yang digunakan untuk mengukur kualitas. FMEA itu merupakan singkatan dari Failure Mode and Effect Analysis, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia artinya analisa mode-mode kegagalan dan juga akibatnya, yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu kegagalan dan akibatnya untuk menghindari kegagalan tersebut. Tipe FMEA ada 5, yaitu sistem, desain, proses, service, dan software. Kemudian ini ada langkah-langkah dalam melakukan analisa FMEA, yaitu menurut Foster, dan juga merupakan landasan teori yang kami gunakan pada untuk menganalisa produk TV tersebut. Kemudian langsung saja pada bagian hasil dan pembahasan. Langkah pertama dalam FMEA yaitu menentukan komponen produk dan fungsinya. Dapat diketahui televisi memiliki beberapa komponen dengan fungsi berbeda-beda. Contohnya itu ada LCD TV untuk menampilkan objek di layar berupa gambar video. Kemudian ada USB konektor untuk menghubungkan TV dengan USB. Serta juga ada konektor antena untuk mengkoneksikan TV dengan antena untuk mendapatkan transmisi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi dua mode kegagalan, yaitu potensi kegagalan dan juga penyebab dari kegagalan tersebut. Potensi kegagalannya contohnya yaitu pada LCD TV. Potensi kegagalannya itu gagal menampilkan visual atau gambar pada televisi, dan juga bisa jadi gambar yang dihasilkan itu agak buram atau tidak jernih, yang disebabkan karena karena terjatuh atau terkena air. Kemudian pada speaker, potensi kegagalannya itu gagal mengeluarkan suara atau suaranya kadang putus-putus, yang disebabkan karena speakernya pecah atau mungkin karena air atau ada kabel konektor yang terputus. Kemudian ada juga konektor antena, yaitu potensinya itu transmisinya tidak terbaca atau transmisinya dihasilkan kualitas gambar yang buruk, yang disebabkan oleh konektor yang longgar atau konektor yang putus atau rusak dan lain-lain. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan akibat yang mungkin terjadi pada setiap komponen, yaitu yang pertama itu ada LCD. Akibat yang dapat ditimbulkan itu gambar yang tidak jernih, video patah-patah.
Kemudian ada speaker. Akibat yang dapat ditimbulkan itu suaranya tidak keluar atau suaranya pecah, dan seterusnya. Langkah selanjutnya itu menentukan severity atau tingkat kategori bahaya, di mana ini poinnya itu 1 sampai 10. Semakin tinggi poinnya, maka tingkat bahaya semakin tinggi. Contohnya itu pada konektor antena dengan poin 8. Jadi pada hal ini dapat disimpulkan bahwa konektor antena dapat bisa menyebabkan kayak kematian, berarti tingkat bahayanya tinggi. Sedangkan USB konektor itu tingkat bahayanya itu 3, berarti ini tidak terlalu berbahaya. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan peluang kemungkinan kegagalan tersebut terjadi. Jadi semakin tinggi poinnya, maka kegagalan tersebut peluangnya akan semakin tinggi. Contohnya saja pada LCD TV, peluang kegagalan terjadi pada remote itu lebih tinggi dibandingkan dengan LCD TV tersebut. Kemudian lanjutkan yaitu menentukan peluang kegagalan tersebut ditemukan atau detection. Sama halnya dengan yang lain, semakin tinggi poinnya, maka peluang kegagalan tersebut ditemukan semakin tinggi. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung nilai RPN. Nilai RPN merupakan hasil kali dari severity, occurrence, dan juga detection. Dimana pada LCD TV itu nilai RPN-nya 45 dan pada konektor antena 96. Pada hal ini dapat disimpulkan bahwa konektor antena memiliki nilai RPN paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegagalan yang menjadi prioritas untuk diantisipasi yaitu kegagalan pada konektor antena. Oleh karena itu, kami memiliki rekomendasi untuk memperbaiki antena, yaitu menggunakan penguat sinyal atau booster. Booster ini berfungsi untuk membersihkan penghalang transmisi sinyal antena sehingga pancarannya yang diterima itu akan semakin jelas dan semakin kuat. Kemudian ada rekomendasi kedua dari kami yaitu menggunakan kabel koaksial antena, di mana kabel ini memiliki jumlah serabut yang lebih tebal sehingga daya tangkapnya akan semakin kuat. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan dari pembahasan kelompok saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.